Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa bifadlillah wa bisafa'atin nabiyul mustafa wa rasulillah. Monggo kita sarang-sarang. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah sehat wal afiat semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah sehat wal afiat, ilmu bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah ilmu bermanfaat. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang saya taatini para bini sepuh, para masyayikh, para ustadz, terkhusus Kang Ustadz izin, juga Kang Raden Dang dan semua yang hadir di sini. Insya Allah guru saya, tuan guru semua dari perjalanan. Semoga semua yang hadir di tempat ini diberikan sehat walafiat. Amin. Panjang umurnya, berkah rizkinya. Allahumma nas'alukal barakata fil rizkina wa nas'alukal barakata fil umrina wa nas'alukal barakata fil amalina wa nas'alukal barakata fil bayyitina wa nas'alukal barakata fil ahlina. Allahumma afina fi badanina. Amin. Ya Allah, sehatkan badan kami semua. Sehatkan lahir dan batin kami semua. Wa afina fi basarina wa afina fi sam'ina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ansur fa innaka khairan nasirin. Ya Allah, berikan kami semua pertolongan yang terbaik. Seperti Allah memuliakan waliullah, seperti Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan para rasul, seperti Allah memberikan maunah kepada para guru kami semua, para ulama kami semua. Berikan kemuliaan kepada kami semua, berikan pertolongan kepada kami semua. Jadikan keluarga kami semua keluarga yang hadir di dunia sampai nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini permohonan Kang Dang nih. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nusili wasiatan dina bebeneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nusili wasiatan dina kasobaran. Semua. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nusili wasiatan dina bebeneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nusili wasiatan dina kasobaran. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, barangkali walaupun ibunya cuma satu, insya Allah ini paling tersolihah.
Dan insya Allah ke depan mungkin bawa ibu-ibu yang punya ibu, bawa istri yang punya istri, yang istrinya 2 dibawa, insya Allah akan nambah berkah lagi di sini. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. 27 tahun yang lalu saya hadir di Kabupaten Kuningan, tepatnya Desa Bandorasa Wetan, dan alhamdulillah punya sedikit tempat untuk pendidikan santri di Desa Bandorasa Kulon, namanya Pondok Pesantren Sirojul Munir Kuningan. Dan mungkin sudah digerakkan oleh Allah, Kang Dang. 2006 saya ditakdirkan untuk berjalan selama 3 tahun. Makanya rambut katanya kenapa harus panjang, karena 3 tahun itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Saya belajar untuk jalan kaki, artinya mendatangi 7 keraton, 7 gunung, 7 menara, 7 pondok pesantren, 7 masjid, dan sampai ke Sumedangnya Tampomas, sampai ke Indramayunya, bahkan Cirebon alhamdulillah finish terakhir di Masjid Agung Sang Cipta Rasa selama 37 hari 37 malam. Dan di sana menemukan sujud yang lama di akhir sholat dengan dibacakan tasbih 3 kali dan doa 3 kali, lalu terbangun dari sujud tersebut. Dalam salam pertama dan salam kedua ternyata ada suara yang tidak ada wujud, kamu pulang, dan akhirnya harus ada di Desa Matangaji. Itu mungkin ceritanya, Pak. Maka betul kata Pak Ustadz bahwa kita semua ingin beruntung, kita semua ingin bahagia, tapi kadang-kadang banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan ilmunya, padahal tidak sedikit orang yang punya ilmu tidak menemukan kebahagiaan. Ada orang yang mencari harta dari pagi, siang, sore, malam, terus sibuk menyibukkan dengan dunianya, bahwa harta, bahkan kata Pak Abahu namanya duit, akan menemukan kebahagiaan. Tapi justru saya dulu, mohon maaf, mobil 8, motor begitu banyak, bahkan uang begitu banyak, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ternyata harta bukan sumber kebahagiaan. Yang ketiga, jabatan katanya akan menemukan kebahagiaan. Dulu saya PNS, Pak. Dulu saya pejabat, tapi justru kenapa saya ingin naik menjadi pejabat? Itu hanya ingin membahagiakan kedua orang tua, mertua yang ada di Kuningan. Begitu beliau meninggal, saya harus berhenti. Kenapa? Karena dengan jabatan tidak pernah menemukan kebahagiaan. Lalu apa yang akan menyampaikan kebahagiaan kita semua? Ya betagu nafadlam minallahi waridwana. Hanya satu, bahwa kita hidup mendapatkan kebahagiaan hanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di Matangaji, yang berat bagi saya pribadi untuk hidup di Matangaji, karena desa yang tua katanya, konon desa yang harus matang, ilmunya yang harus matang. Padahal saya datang hanya sebatang kara, saya datang hanya hamba yang laif dan doib. Saya harus hadir di Tuan Syekh Muhammad Sofiuddin Sultan Matangaji, Tuan Syekh bin Amir Sena. Alhamdulillah ternyata 2025 ini saya ditemukan dengan keluarga-keluarga beliau, dengan cucu cicitnya beliau. Inilah daripada berkahnya silaturahim. Bapak dan Ibu, ada 2 nikmat yang harus kita syukuri malam ini. Yang pertama, nikmatul izaz. Apa nikmatul izaz? Nikmat kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling mulia adalah menjadi manusia. Bah Megu, jangan bangga jadi manusia karena belum jadi orang. Kalau
bahasa Jawanya orang itu apa? Wong. Karena manusia itu mungkin ada yang ibadah dan tidak ibadah, ada yang sadar dan tidak sadar. Tapi kalau sudah menjadi orang, sudah ada kelas alladzina amanu, orang-orang yang beriman, alladzina kafaru, orang yang kafir. Udah jelas Pak kelasnya. Tapi kalau ya ayuhan nasu budu, dipanggil oleh Allah dengan kalimat manusia, belum tentu dia ibadah atau tidak. Maka beruntung hari ini kita berkumpul dengan orang-orang dan betul-betul dipilih oleh Allah dan terpilih. Amin. Amin. Satu Cirebon Raya antara kabupaten dan kota. Mungkin ini yang terpilih hari ini Pak, yang bisa hadir ke tempat ini. Karena orang yang dipilih belum tentu terpilih, tapi orang terpilih insya Allah akan menempati kebahagiaan nanti di surganya Allah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup dengan nikmatul izaj diciptakan sebagai orang, tetapi kita harus bersyukur lagi sampai hari ini dibimbing oleh Allah terus Pak. Izin Pak, mohon maaf, apa sih saya sebenarnya? Siapa sih? Saya manusia biasa. Tadi dihadiri oleh Kang Raden Endang, Mama Hasan dari Pangeran Pasarean. Lalu kemarin ketemu dengan Mama Rahmat. Bahkan ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Ternyata ini adalah bimbingan Allah Pak. Digerakkan oleh Allah, bukan semata-mata kita ingin ketemu dengan beliau. Dan saya pun bisa hadir ke tempat ini, ternyata adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat bau Kang kesana yuk, padahal lelah Pak, baru berhenti kegiatan aktivitas Maulid Nabi. Ini ada waktu 2 hari 2 malam istirahat. Ya Allah, jangan sampai menjadi malas hidup saya ini. Bahkan doa-doa Abah Megu mungkin Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minaz zubni wal bukhal wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Nah kalimat ini minal ajazi wal kasal, ya Allah jangan sampai saya menjadi orang pemalas. Kalau tidak hari ini kapan lagi? Makanya saya nanya tadi, ada gudai nggak kopinya? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ternyata kopinya hitam lagi, hitam. Nggak apa-apa Pak, ngopi, ngolah pikir. Maka bahasa Garut mungkin nitis, wanci, numus, tari, ninggang, mangsa, nulugina. Bapak nggak apa-apa menang juga, karena saya tadi bahasa Jawa juga menang Ustaz. Nitis, wanci, numus, tari, ninggang, mangsa, nulugina, takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglat. Ternyata di sini ada perannya Allah sangat luar biasa. Bisa saja hari ini kita meninggal, bisa saja hari ini kita tidak beruntung. Maka kalau kita tidak manfaatkan, betul kata Pak Ustadz tadi dalam kitab Akhlakul Libanin yang diajarkan oleh para santri, oleh para asatid, para ustadz, guru-guru kita semua. Di awal itu akhlakul libanin dulu. Sebelum taklim, sebelum kitab fikih, sebelum kitab tauhid, sebelum kitab-kitab yang lain. Kenapa akhlakul libanin? Ternyata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah hadir ke muka bumi ini bukan untuk kita nyuruh sholat Pak, bukan kita untuk nyuruh ngaji, bukan kita nyuruh Nabi Muhammad untuk kita semua kaya. Ternyata nyuruh kita semua untuk berakhlakul karimah. Bagaimana di antara sesama kita, kalau kita dekat, kalau kita sama akan saling mendoakan. Dah dari akhlak itu akan muncul ilmu dengan mudah keluar. Dengan akhlak tersebut akan muncul kita harta yang datang. Contoh, mungkin di mata ngaji nggak ada jeruk kecil begini Pak. Silaturahim ke sini ada jeruk. Jeruk ini kecil Pak, tapi jangan dilihat kecilnya Pak. Tapi jeruk ini di dalamnya ada manfaat yang sangat luar. Belum tentu mungkin jeruknya besar, tapi begitu dimakan asam. Tapi jeruk ini walaupun kecil, tapi di dalamnya ada rasa yang bisa membahagiakan kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin mengedepankan Al-Quran, karena ini adalah majelis tawasul. Subhanallah Pak, begitu saya masuk Cirebon tadinya saya mau pulang lagi Pak, karena belum kenal.
Tapi setelah kenal ternyata orang Cirebon, jempolnya harus 2. Kalau ada 4 mungkin saya harus sebut 4. Kenapa? Karena Cirebon itu memang bahagia lah, berbangga hati kalau kita masuk di Cirebon. Mungkin Pak Ustadz ini hanya memperkuat saja. Kalau Bapak datang berziarah ke buyut-buyut, datang berziarah ke makom-makom, mohon izin, banyak ada. Di setiap kebaikan pasti akan ada tantangan. Contoh kemarin Pak, Maulid Nabi, begitu saya berceramah kemana-mana, terus seram di panggung tuh, Ustadz izin, siapa yang memberikan contoh Maulid Nabi? Saya jawab, Rasulullah sendiri yang memberikan contoh. Rasulullah saum, berpuasa hari Senin. Maka Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah melaksanakan ibadah saum? Walidtu lin Nabi, itu adalah lahirku. Maka Rasulullah diperingati maulidnya. Tapi para waliullah tidak diperingati maulidnya, tapi diperingati adalah haulnya. Ada haul Bahkuwu Sangkan, ada haul Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada haulnya Tuan Syekh Abdul Muhi Tasikmalaya, ada haulnya Rahmat Suci Prabu Kian Santang Garut. Kenapa? Karena haul diingatkan dengan 4. 1, menziarahi. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, meneladani, Pak. Jadi kalau kita datang ke sini, lalu kita tidak meneladani beliau, kita hanya datang berdoa dan berziarah. Tapi beliau dulu sampai Islam besar diterima oleh kita, perjuangan yang sangat luar biasa. Saya merasakan 3 tahun saja berjalan, Pak, berat luar biasa. Pakai baju 1, bahkan bawa uang 35.000 dulu. HP-nya 1 merek Ericsson, Pak. Yang mungkin Ericsson tahu dulu ya Ustaz ya. Pakai motor 1, Pak. Maka selesailah 3 tahun, motor disimpan di dalam satu tempat, lalu HP pun saya sodakohkan, dan ini ajibnya, Pak. 35.000 keikhlasan kata Pak Ustadz sodakoh. Satu saat saya terakhir di Guci, Gunung Guci, Pak. Terakhir itu pas mau ke Cipta Rasa. Saya lapar, Pak. Dalam 1 minggu belum makan nasi. Belum masuk sesuap apapun. Lalu ada warung kecil Ustaz, 35.000 saya keluarkan untuk beli makan. Baru pesan, baru mau makan, datanglah yang minta. Saya belum makan. Disinilah diujinya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya kasihkan makanan itu. Nih silakan makan. Saya membiasakan diri kalau beli makan itu dibayar dulu baru dimakan. Itu membiasakan diri, Pak. Mas Senang kemarin tercengang waktu makan dengan saya. Kang, kenapa dibayar dulu? Ini mau dimakan. Karena jangan sampai justru yang dilakukan oleh waliullah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sekarang. Mungkin Bapak masuk ke Alfa, ngambil barang, apakah bisa dimakan dulu nggak, Pak? Nggak bisa. Harus bayar dulu, Pak. Ngambil, baru bayar, baru bisa diapa? Kadang-kadang justru kita terbalik. Makan dulu nasi jamblang, baru berapa tuh? Nah ini, Pak, ini satu ajaran-ajaran yang memang dilakukan oleh beliau-beliau. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini untuk dasar untuk semuanya. Kita saling sharing saja. Tadi demi wanci itu, Pak, bahwa hanya orang yang beriman dan orang yang sabar yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah. Kalau Bapak ingin menelaah Al-Quran, pelajari dulu kalimat terakhir, Pak. Tuflihun. Cung yang tidak mau beruntung, Pak. Nggak ada yang ngacung, Pak, Mas Senang. Pasti semua yang hadir di sini ingin beruntung, Pak. Tapi bagaimana caranya beruntung itu? Kalau petani pasti harus ada hasil.
Kalau berdagang pasti harus ada untung. Maka bagaimana cara beruntung? Ternyata kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35 ya kalau nggak salah nih. Dikatakan pada 35 dikatakan bahwa kalau kita ingin beruntung, pertama ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah ini Pak, kalimat iman ini mungkin Ustaz mohon izin, idza du'iyallah war rasul, apabila dipanggil Allah dan Rasul seperti kita datang ke sini, ruhut talbiyah, dipanggil oleh Allah hakikatnya. Idza du'iyallah war rasul ittaqulu sami'na wa ata'na, pasti orang yang beriman akan mengatakan saya siap mendengarkan dan saya siap taat kepada Allah. Subhanallah Pak, saya dapat ilmu baru. Tadi waktu ziarah masuk di depan, saya nangis begitu Pak Ustaz hadarat dari awal. Ya Allah, saya merasa lengkap dulu hadarat. Ternyata ada guru saya baru di tempat ini lebih lengkap lagi. Saya kalau hadarat senang. Itu dimulai begini mungkin, mohon maaf. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Aba Jahra, Abul Qasim, Sayyidal Mursalin, Sayyidal Wujud, ila hadratan Nabil Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa li ashabihi, summa ila hadrati malaikatul muqarrabin, ya Jabrail. Saya selalu nengok ke kanan Pak. Ya Jabrail, wa ya Mikail, wa ya Israfil. Saya selalu ke kanan Pak. Wa ya Ijrail, selalu ke bawah. Kenapa? Karena malaikat Ijrail itu untuk mencabut nyawa, maka selalu di bawah. Makanya kalau orang mau kelihatan meninggal, itu pegang dulu kaki bawahnya Pak. Wah ini cepat meninggal nih, masa dipegang tarnya Pak, kepalanya. Lihat bawahnya dulu, karena malaikat Israil akan mencabut nyawa pertama dari bawah ini dulu, selalu dingin. Terus melangkah dari sini mulai ke bawah, ke apa ke namanya itu? Ke pinggang. Dari pinggang mulai ke dada. Nah ini yang berat di sini Pak. Dari dada ke tenggorokan ini yang berat. Tapi kita yakin, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali setelah duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, maka 10 kali 5, 50, la akbidur ruha illa lusfa warahmata warahata. Orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan lutfi, dalam keadaan lutfa, dalam keadaan lembut. Amin. Amin. Warahata, dalam keadaan tersenyum. Warahmata, dalam keadaan kasih sayangnya Allah. Maka Bapak mungkin pernah menyaksikan ada orang yang meninggal dunia tersenyum, ada orang yang meninggal dunia wangi. Itulah orang yang tidak pernah melupakan sholawat di dalam sholatnya. Bahkan jangan berdoa banyak kalau seandainya tidak dibacakan sholawat. Maka sholawat justru ini adalah menentukan ijabahnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Satu, nah itu iman Pak. Yang kedua, kalau sudah beriman itu baru pondasi. Maka bangunan ini betul kayak orang yang sehat, yang punya akal. Ini bangunan jelek banget gitu Pak. Tapi justru pondasinya ini di sini dikir semua Pak. Pondasinya ini adalah orang-orang soleh semua. Kita bukan melihat bangunannya. Buat apa hotel berbintang? Ada istilah begini mungkin Andang, uang berlipat, rumah bertingkat, istri tidak kurang dari itu mungkin. Izin Ustaz, kalau lihat bangunan ini mungkin saya perjalanan 3 tahun ini yang paling terbagus Ustaz. Kenapa saya terbagus Pak? Karena saya pernah datang ke Gunung Pucu, ke Sumedang, ke Congeang. Saya harus duduk di satu tempat yang bangunan itu hanya 2x2 atau 2x3, bahkan tidak ada apa-apa. Tapi kalau di sini sudah apa-apa Pak. Walaupun rokok harus beli sendiri gitu Pak. Ya itulah manusia saja. Manusia itu serba kurang terus Pak. Padahal ini sudah disiapkan semua. Itulah yang harus kita syukuri hari ini Pak. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini waktunya sangat singkat kata Mas Senang. Iman lalu takwa. Takwa itu apa? Variasi. Nah inilah ada tiang, ada asbes, ada karpet. Inilah ketakwaan Pak. Buat apa pondasi kuat-kuat tapi kalau ketakwaannya tidak ada.
Buat apa kita keyakinan kepada Allah kuat, kepada Nabi dan Rasul kuat? Bakal ingat kepada Nabi saja dan Rasul itu sudah ibadah, Pak. Wa dzikrul anbiya war rasul al ibadah. Wa dzikrul aulia. Cung, Pak, yang banyak dosa, cung. Cung yang banyak dosa. Cung yang banyak dosa. Yang enggak ngacung berarti bersih banget ini. Bu, masih ngelawan ke suami enggak, Bu? Cung. Kalau kita merasa banyak dosa, Pak, wa dzikrul aulia kafaratun dzunub. Orang yang mengingat waliullah baru ingat saja dengan waliullah yang sekarang di sini tempatnya, yaitu Pangeran Wira Cakra Wira Kencana. Kita baru ingat aja dengan nama itu, atau Pangeran Pasarean, atau Tuan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, atau Tuan Syekh Muhammad Sofiyuddin Sultan Matangaji. Apalagi tahu Buyut Cenep, Rupak Baya, Jagabaya, Kertibaya, Buyut Landung, Buyut Bodas, Nyimas Cakrawati, Buyut Padaleman. Hafal semua. Kafaratud dzunub, dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Amin. Tidak perlu seperti saya, tidak perlu seperti Pak Ustadz. Ingat-ingat aja Tuan Syekh Anu Al-Fatihah, hanya itu aja diampuni dosanya. Wa dzikrus shalihin, barang siapa yang mengingat orang tua kita, guru-guru kita. Kalau tidak ada orang tua, belum tentu kita akan hadir di tempat ini. Kalau tidak ada guru kita, belum tentu kita bisa berbicara, menyampaikan keilmuan. Wa dzikrus shalihin tatanazzalu rahmah. Orang yang ingat kepada orang tua, ingat kepada guru, ingat kepada lingkungan yang memberikan keilmuan kepada kita semua, maka tatanazzalu rahmah, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpenting mungkin di ayat ini, Pak. Wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ini yang disampaikan majelis wasilah. Jadi kalau bapak dan ibu ingin beruntung, kita harus punya wasilah. Apalah itu kan udah meninggal, kenapa sih doa itu akan nyampe atau tidak? Simpel saya kalau menjawab orang-orang seperti itu, Pak. Pertama, keterbatasan ilmu. Satu. Yang kedua, hatinya jelek. Udah selesai. Betul nggak, Pak? Betul Ustaz ya? Betul. Maulid bid'ah, udah ilmunya terbatas. Udah jam betul kata Kak Nang, abaikan. Oke lah, kalau bahasa kita rudet apa, Pak? Bapak tahu rudet enggak? Ruwet ya, Pak? Ya baca aja semua nggak apa-apa, Pak. Rudet ayo. Rudet. R-nya riweuh. U-nya urusan. D-nya dunia. E-nya eueuh. T-na tungtungna. Jadi rudet teh riweuh urusan dunia anu eueuh tungtungna. Hidup itu kan sehat, sakit. Udah itu aja. Sehat, sakit, punya uang, tidak punya uang. Baik, Pak. Ya, hidup mat. Sekarang kita lagi apa, Pak? Saya tidak berani mengatakan itu, Pak. Kenapa? Banyak orang yang hidup padahal mati. Tapi waliullah menurut kita meninggal tapi bisa menghidupkan orang yang hidup. Pertanyaannya, kita bisa nggak menghidupkan yang mati, Pak? Oh bisa, kalau ibu-ibu sangat bisa, Pak. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah ini Allahumma ausil sawaba ma qara'ahum. Saya pun sampai hari ini antara percaya dan tidak. Saya dari Garut berangkat ke Tasikmalaya Cipasung selama 11 tahun, berangkat ke Tipar Sukabumi 3 tahun, berangkat ke Menes 2 tahun Banten. Perjalanan terus, kenapa tiba-tiba ada Kuningan? Oh, itu wasilahnya jodoh, Pak. Apa, Pak? Jodoh. Dulu saya hitam manis, Pak. Karena orang Garut, dodol, Pak. Begitu nikah sama orang Bando, rasa karena makannya boleh. Jadi hitam manisnya hilang, kentutnya yang besar, Pak. Ya itulah wasilah, Pak. Makanya hilangkan egois Garutnya. Tinggalkan egois Garut tapi dijaga. Masuklah ke lingkungan Bando Rasa. Ternyata setelah di Bando Rasa saya harus pergi dengan istri saya berhijrah. Bukan hijrah dalam artian meninggalkan.
rumah di sana ada, pesantren diteruskan oleh adik dan keluarga. Saya harus memulai lagi dari awal. Ya, mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya. Barangkali bapak dan ibu punya keluarga, anak yatim, piatu, masukkan ke Sirajul Munir. Saya gratiskan semua sampai perguruan tinggi, Pak. Nanti tanggal 19 insya Allah kita ada acara. Maka alumnus yang akan ceramah di sana sudah dokter di IAIN, Pak. Dokter Jaja Ustaz. Itu dari kecil saya modalin dengan kambing satu, Pak. Kamu kuliah nggak mungkin, Kang. Bukan nggak mungkin, mungkinul wujud. Pasti kamu bisa. Nih kambing harus bisa kuliah S1. Akhirnya dari kambing itu selesailah S1. Lalu harus S2. Kamu harus belajar jualan buku. Jualanlah buku di masjid jadi khotib. Ya beda, Pak, jualan buku dengan khotib, Pak. Mungkin kalau khotib beres turun dari khotib, dari ceramah mungkin ada apa? Oh, amplop. Bapak paham aja ya. Ya, akhirnya alhamdulillah selesailah S2. Maka S3-nya ikut evaluasi, ikut testing. Dapatlah beasiswa dari Jarum Super walaupun dari rokok. Akhirnya selesailah dokter, nikahlah dengan PNS. Apa yang terjadi sekarang? Yang dia tidak mungkin katanya, tapi ternyata rumahnya luar biasa, kehidupannya luar biasa. Nanti akan saya undang ke sana pun, Kang tolong jangan dibayar saya. Enggak, saya akan bayar kamu. Jangan, saya harus membayar ke Akang saja. Saya seperti ini, saya belum bisa membayar. Itulah akhlak yang pertama. Bukan ilmu, bukan gelar, bukan doktor, tapi akhlak yang sangat mahal. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang berat kata Pak Ustadz, wajahadu. Ini yang terakhir, Pak. Jadi kalau sudah wasilah, wajahadu, berjihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah itu Bapak bukan harus bawa celurit, bukan harus bawa pedang ya, suami perhatikan istri hormat sama suami. Ibu ada suaminya nggak, Bu? Ya nanya itu maksudnya barangkali ibu sudah lupa dengan suami. Biasanya kalau banyak orang kan Ustaz ngaku sendiri ya. Kan kalau di luar sana mungkin bisa saja. Kan gitu. Pak izin Pak. Ibu kalau mau masuk surga jangan duha 8 rakaat ya. Tapi siapin aja pagi-pagi sarapan pagi buat suami. Berikan senyuman pagi-pagi. Maka suami akan dapat rezeki di siang hari. Amin. Amin. Bahagia suami di siang hari, maka akan dapat rezeki di sore hari. Tapi jangan lupa, harus diingat sama ibu. Pagi-pagi ibu memberikan bentakan sama suami, bahkan marah sama suami, maka siang, sore, sampai malam ditutup rezekinya oleh Allah. Na'udzubillah min. Ibu surganya ada di suami, Bu. Bu, surganya ada di mana, Bu? Di suami. Nah, kalau suami perintah sama istri, sholat. Kalau istri, Pak, barangkali belum sholat, mengingatkan. Kalau suami perintah, kalau istri kalau suami di mana kan surganya? Surganya di ibu yang melahirkan. Makanya kalau suami nanti kurang adil, mohon maaf, Bu. Saya biasanya kalau ada rezeki 5 juta saya simpan, yang 2 juta, yang 3 juta saya serahkan ke istri. Kenapa sih, Kang? Karena saya ingin jadi suami yang berwibawa. Ngerti nggak, Bu, maksudnya? Kalau uang sudah dikasih ke istri, biasanya susah diambil lagi, Pak. Jujur Pak. Makanya nanti bawa istri-istri semuanya, Pak. Iya betul. Bahkan istri ustadz pun sama semuanya, Pak. Sama lah semua. Kalau dikasih uang, diambil lagi, mah beli rokok, udah habis, Pak. Padahal baru pagi hari tuh. Nah, makanya yang 2 juta ini saya minis, Pak. Minisnya begini. Saya simpan di kitab, saya simpan di baju, saya simpan di tempat-tempat yang kira-kira istri susah nyarinya, Pak. Satu saat anak saya minta, Ma, minta jajan ke bapak. Pasti dikembalikan kepada siapa? Bapak, ayah, atau abi. Lalu minta ke siapa? Ke orang tua. Pak, jajan. Apakah pantas seorang suami ke mama aja? Nggak bisa, Pak. Suami yang sudah berwibawa, nih, beda kan? Datang yang bawa proposal. Begitu di hadapannya ada suami, Pak ini minta sumbangan buat panitia. Nih, itulah suami. Ini kadang-kadang, Pak, kenapa si Sule mengadakan lagu susis? Suami takut apa? Nah itu, uang dikasih semua ke istri, ya suami tidak punya apa?
apa-apa. Akhirnya serba kembali. Nanti ya, nunggu mama ya. Nanti nunggu ibu ya. Akhirnya semua ketergantungan kepada siapa? Pada jujur Bu, ini mohon maaf Ibu diserang sendirian nih. Padahal kalau bapak mulia, ibu itu akan ikut mulia, betul nggak? Suami jadi bupati, ibunya jadi ibu apa? Bupati. Bahkan mungkin yang bawa stempel ibunya tuh. Suami jadi kuwu, ibunya jadi ibu apa? Ibu kuwu, suami jadi RT. Ibu RT, suami jadi garong Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.